Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita menyelidiki dan membaca firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Mohon campur tangan Tuhan, menolong hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan untuk mengerti, taat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang diberikan satu tema ya dari pemerintah ya, bahwa bagaimana masyarakat harus hidup dengan satu tema, yaitu new normal ya. Nah, karena itu saya tergerak dan digerakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan satu perenungan tentang bagaimana new normal di dalam Tuhan, manusia baru di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita membuka dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 dan seterusnya. Kita baca ayat ini secara bertahap. Efesus pasal 4 ayat 17 dan 18. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang bukan orang Yahudi ya, jemaat yang mungkin seperti kita, orang yang bukan dari suku Israel, bukan dari suku Yahudi, tapi kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Maka Paulus memberikan nasihat ya. Paulus berkata, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, seberapa lama kita menjadi anak Tuhan? Apakah kita adalah anak Tuhan yang mengenal Allah yang kita sembah? Atau kita hanya menjadi Kristen yang hanya mungkin tertulis di KTP? Nah, saya pernah mengundang sebuah hamba Tuhan dalam pelayanan kami, ya, karena saya mengenal hamba Tuhan ini. Maka waktu dia datang, kami menjamu dia dengan baik, kami layani dengan baik, kami lakukan apa yang kami bisa, kami hormati, kami berikan sesuatu yang istimewa. Karena apa? Karena saya mengenal dia. Maka tindakan-tindakan saya dipengaruhi oleh karena pengenalan saya akan dia. Nah, karena itu saudara silakan bertanya. Mungkin saya, mungkin saudara. Anda silakan bertanya, apakah saya sudah mengenal Tuhan? Apakah saya mengenal Tuhan hanya karena kebaikan Tuhan? Apakah saya mengenal Tuhan karena saya hormat sama Tuhan? Atau saya mengenal Tuhan karena Tuhan itu pemberi anugerah dan lain-lain sebagainya. Dari mana kita bisa tahu kita mengenal Tuhan? Saudara, paling gampang ya, kita lihat saja bagaimana saat teduh yang kita lakukan, bagaimana doa yang kita lakukan, bagaimana puasa yang kita lakukan, bagaimana ibadah yang kita kerjakan ya. Bagaimana pemberian persembahan, mengembalikan milik Tuhan, bagaimana yang lain-lain itu. Anda tinggal cek satu persatu. Seberapa jauh kita mengenal Tuhan? Ayat ini berkata, Paulus berkata, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, ayat ini menggambarkan orang yang tidak mengenal Allah itu, ya, digambarkan dengan demikian. Saya bacakan ayat ini. Orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, saudara, orang yang tidak mengenal Allah, ya, karena manusia pertama diciptakan Tuhan itu serupa dan segambar dengan Allah ya. Dalam hal apa? Dalam hal menjadi wakil Allah di bumi ya. Memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan ya. Mengetahui kehendak Tuhan ya. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia yang baru pertama kali ya. Nah, karena itu Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah ya. Orang yang mengenal Allah harusnya mengerti, mengenal untuk apa Allah menciptakan manusia ya? Untuk salah satunya ayat ini berkata untuk memiliki persekutuan dengan Allah. Ya. Namun digambarkan bahwa orang yang tidak mengenal Allah, ya, pikiran mereka sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Ya. Tentu menjadi sia-sia saudara-saudara. Hidup manusia hanya 70-80 tahun. Kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa manusia hanya seperti uap saja, sebentar saja hilang. Ya. Sehingga kalau kita tidak menemukan apa gunanya, apa fungsinya, untuk apa kita diciptakan di dalam dunia ini, maka hidup kita benar-benar akan sia-sia. Mungkin saat ini kita sedang memikirkan perkara-perkara yang hebat menurut kita mungkin ya. Kita sedang memiliki bisnis yang luar biasa.
kita sedang membangun sebuah karya yang luar biasa, dan lain-lain sebagainya. Tetapi saudara, kalau Anda tidak menemukan untuk apa Anda diciptakan oleh Allah, untuk apa menjadi manusia baru di dalam Allah, maka itu menjadi perkara yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Saudara, kita perhatikan ayat ini kembali, ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kenapa mereka bisa tidak mengenal Allah? Kenapa mereka bisa hidup tidak mengerti untuk apa Allah ciptakan? Ayat ini berkata, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ternyata saudara-saudara, yang membuat orang Kristen yang sudah mungkin percaya Tuhan, mungkin lama percaya Tuhan, tidak bisa mengenal Allah, tidak tahu tujuan untuk apa Allah menciptakan manusia. Alasannya karena mereka adalah manusia-manusia yang bodoh dan degil hati. Saudara, bodoh itu adalah sebuah pengertian bodoh adalah orang yang diajarkan, ya, namun lambat untuk mengerti. Ini pengertian bodoh. Sementara degil adalah orang yang memang dia menolak akan didikan tersebut. Dia tidak mau tunduk terhadap ajaran yang sudah diberikan. Jadi orang yang bodoh adalah sama orang degil adalah orang yang sudah diajar namun lambat mengerti, dan degil adalah orang yang memang menolak ajaran tersebut. Nah, mari kita mengevaluasi diri kita. Berapa lama kita sudah jadi anak Tuhan? Berapa lama kita sudah menjadi orang percaya? Apakah kita adalah orang-orang yang bodoh dalam mengenal akan Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang degil hati dalam pengenalan akan Allah? Saudara, tentu saya dan saudara, Anda dan saya lah yang bisa menjawab itu. Apakah kita adalah orang-orang yang demikian? Orang yang terus diajarkan, tiap minggu kita mungkin dengar firman Tuhan, tapi tidak pernah kita boleh mengerti. Kenapa? Karena kita tidak melakukan. Ayat 19, mari kita sama-sama baca. Ayat yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, tentu sebagai manusia, Anda dan saya memiliki sebuah perasaan. Anda pernah jatuh cinta, saya pernah jatuh cinta. Waktu kita memiliki perasaan kepada seseorang, kita peka, saudara. Gerak-geri seseorang, apa yang dia inginkan, kita akan respon dengan cepat. Tapi saudara, waktu perasaan kita mulai hilang pada seorang, saudara, Anda pernah merasakan bukan? Waktu perasaan Anda mulai hilang, apa yang akan terjadi? Anda akan cuek, Anda akan tidak peduli lagi. Begitulah orang-orang yang sudah memiliki ketumpulan perasaan terhadap pengenalan akan Allah, ya. Meskipun mungkin kita sudah Kristen lama, sudah Kristen dari kecil, namun kalau sampai perasaan kita kepada Allah sudah tumpul, saudara, ya, karena apa? Karena kebodohan, karena kedegilan hati kita sendiri, ya, tidak mau diajar, lambat untuk mengerti. Lama-lama perasaan kita tumpul, dan kita terus mengerjakan keinginan-keinginan daging, memuaskan keinginan daging kita, memuaskan hawa nafsu kita. Kita tidak peduli dengan suara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan terus berbicara lewat orang yang kita kasih, lewat teman dekat, lewat kejadian-kejadian yang kita alami. Namun itu pun tidak bisa membuat kita balik pada Tuhan. Karena apa? Karena perasaan kita sudah tumpul, tidak punya kepekaan lagi untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, bagaimana caranya supaya kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan? Bagaimana caranya, saudara? Anda perhatikan ayat yang ke-24. Ayat yang ke-23, ayat yang ke-23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara, tadi di pertama saya sudah bahas, ya, untuk apa Allah ciptakan manusia, ya, supaya kita menjadi wakil Allah di bumi, memiliki keintiman, persekutuan, relasi dengan Allah, dan kita mengerti kehendak Tuhan. Ayat ini berkata, ya, supaya kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, ya. Untuk supaya kita bisa mengenakan manusia baru, mengerti untuk apa kita diciptakan sesuai dengan kehendak Allah, maka saudara, roh dan pikiran kita harus dibaharui sehingga kita memiliki pengertian untuk apa kita diciptakan. Nah, bagaimana supaya roh dan pikiran kita diperbarui? Maka ayat yang ke-20 sampai 21 menjelaskan. Mari sama-sama kita lihat ayat yang ke-20 dan 21. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia,
menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara garis bawahi ya, ayat 20-21 adalah kamu telah belajar mengenal Kristus dan kamu telah mendengar tentang Dia. Karena itu saudara, step untuk menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, untuk menjadi new normal di dalam Yesus Kristus, maka pertama Anda perlu mendengar kabar tentang Yesus. Dan yang kedua, Anda perlu belajar tentang hidup di dalam Yesus itu sendiri. Bagi saudara-saudara yang menyaksikan berita ini, saudara, mungkin Anda belum mendengar kabar tentang Yesus. Silakan cari. Ya, Anda bisa cari dalam media sosial, Anda bisa cari pada rekan-rekan yang Anda kenal. Tetapi bagi Anda yang sudah mengenal Yesus, sudah pernah mendengar kabar tentang Yesus, Anda wajib hidup dalam pengajaran. Cari sebuah gereja lokal, ya. Cari seorang mentor yang bisa membimbing Anda untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan hidup di dalamnya. Maka saudara, kalau Anda mengikuti apa yang Paulus nasihatkan, ya, Anda dengar, Anda hidup dalam pengajaran, ya, maka roh dan pikiran Anda akan dibaharui. Waktu roh dan pikiran Anda diperbarui, maka Anda mulai menjadi manusia yang baru. Anda akan mengerti untuk apa saya diciptakan oleh Allah. Anda akan hidup di dalam kehendaknya Allah. Untuk apa kita diciptakan? Saudara-saudara, kita hidup dalam keadaan yang baru, yang normal. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kembali saya ingatkan, Paulus mengingatkan kita, kalau sudah di dalam Tuhan, maka kita jangan hidup seperti manusia yang lama, tapi hidup dalam manusia yang baru. Roh dan pikiran Anda perlu diperbarui dengan mendengarkan dan belajar firman Tuhan, supaya Anda mengerti untuk apa kita diciptakan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan pada kami pada hari ini, lewat pembacaan, penyelidikan firman Tuhan yang kami lakukan pada saat ini. Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami juga Tuhan, untuk meninggalkan cara-cara hidup kami yang lama. Kami sudah di dalam Tuhan, kami sudah menjadi manusia baru, tapi mungkin ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat roh dan pikiran kami tidak dibaharui. Dan kami berdoa kiranya kami terus mendengarkan firman Tuhan, kami terus belajar firman Tuhan, kami setia, kami taat kepada Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan pengertian yang baru dalam kehidupan kami. Kami dibaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh umat Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta penghiburan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.